Channel Sejadah Biru bersama Langit Biru. Kali ini gue mau bikin video update ya tentang keadaan Vicky Naki. Kita perlu berita tentang dia karena dari kemarin dia jarang update ya, jarang update keberadaan dia di mana. Dan sekarang itu jarang live juga, jadi kita kangen nih sama Vicky Naki, keadaannya gimana setelah trouble belakangan ini ya, keruwetan yang belakangan ini. Mudah-mudahan dia baik-baik aja. Jadi ini video dari live-nya Fania Iren ya, karena dia barusan aja adain live di Instagram dia. Jadi saya nggak akan bahas omongan Fania Iren dan teman-teman gitu ya. Kita fokus ke Vicky Naki aja, karena Vicky Naki butuh dukungan kalian juga. Kemungkinan dia juga lagi banyak pikiran juga ya, walau itu nggak ditunjukkan dari update statusnya dia sekarang. Jadi dia kelihatan fine-fine aja, tapi saya yakin dia butuh dukungan kita semua ya. Banyak juga yang nyalahin dia begini-begini. Bagi saya sih Vicky Naki itu umurnya masih muda ya, masih 20 tahun. Ya kalau ada masalah seperti ini dia bingung juga kali ya ngadapinnya. Mau ngomong ini salah, mau ngomong itu salah, tapi emang dia orangnya nggak pernah mau menanggapi masalah ini. Tapi itu sih bagus juga sebenarnya, bagus juga kalau misalnya dia nggak ngomong yang macam-macam. Takutnya memperkeruh suasana, dan netizen kan nggak semuanya bisa memahami ya. Kalau misalnya dia speak up gitu ya, seperti Dayana aja lah. Kalau misalnya Dayana speak up gitu ya, ada yang kontra, ada yang setuju, ada yang pro, ada yang kontranya gitu ya. Jadi menyingkapi masalah seperti ini sih biasanya harusnya cuek mereka ya. Tapi kita care sama mereka ya. Jadi setiap tingkah laku mereka kita analisa, saya analisa apakah dia baik-baik aja gitu ya. Tapi kelihatan di video ini Vicky baik-baik aja ya. Dia mungkin sedang gabut ya. Apa emang tingkah laku dia dari dulu emang kayak gitu gitu. Mudah-mudahan nggak ada masalah dengan Vicky ya. Jadi kita tonton aja dulu partnya Vicky Naki lagi kayaknya dia lagi bikin video di kolam gitu ya. Dan kelihatan sangat gabut sekali ya. Pernah jatuh. Oh iya. Gak jelas hidup dia tuh. Emang nggak bisa diem dia. Kesel aku kemarin gue. Bukan. Ngapain? Lagi gabut. Tuh lihat kelakuan. Baru dia artis kita lihat. Ini bocah banget sih. Ya Allah, mamanya mana, Dek? Mamanya jauh ya, Dek? Mamanya. Turun, nak. Mamanya mana? Mama lempar. Oh, ini bapaknya nih. Pak itu anaknya tolong. Anaknya, Pak, tolong dong. Sayang, anaknya tolong dikondisikan, tolong dipegang. Diikat. Si bapaknya ngedukung. Yaudah. Tapi rambut dia udah panjang lagi loh. Cepet kali panjangnya. Ini sepatunya jeans coba. Udah nggak jelas. Kenapa sih? Aku dipilih orang-orang yang bingung. Itu pas Vicky Naki muncul aja ya. Jadi kita bahas itu aja. Saya nggak mau bahas yang lainnya. Jadi kelihatan Vicky Naki baik-baik aja ya, senyum gitu ya. Nggak tahu dalam pikirannya banyak keruwetan, nggak ngerti ya. Vicky Naki masih muda, masih 20 tahun. Ponakan saya 20 tahun juga sama. Ponakan saya nggak, maaf di pinggir jalan nih jadi suaranya. Ponakan saya 20 tahun nggak sedewasa Vicky Naki ya. Jadi dia kayaknya udah dewasa sih, walaupun dengan umur 20 tahun gitu. Cara menyingkapi masalah ya dengan diam dulu, mungkin itu caranya dia. Tiap orang beda-beda ya cara mengungkapkan isi hatinya yang lagi ada masalah gitu ya. Ada yang diam, ada yang ngomong terus, ada yang sedih, ada yang macam-macam. Nah itu tipikal seperti
Pendiam itu biasanya dimiliki oleh orang yang udah dewasa ya, nggak mau dikemukakan di muka publik, dan dia lebih dewasa. Tapi ada sisi negatifnya juga ya, mungkin orang-orang nggak bakal tahu dia itu lagi sedih, lagi banyak pikiran atau apa, tahu-tahu nanti suatu saat bakal boom gitu. Jadi mudah-mudahan sih enggak ya, mudah-mudahan memang Vicky Naki lagi baik-baik aja. Dan gue pikir hubungan sama Dayana pun nggak perlu dikhawatirkan ya. Kita kan nggak tahu dia punya apa namanya, jalur pribadi. Dia punya Instagramnya Dayana, yang sekarang Dayana udah punya Instagram baru. Mungkin Vicky juga punya Instagram baru yang nggak dipublis, dan mereka berhubungan di sana, atau telepon-teleponan kan bisa, nggak harus dipublikasikan ya. Dan kelihatan Vicky fine-fine aja, dan mungkin udah ada komunikasi dengan Dayana masalah ini. Dan yang saya tahu Vicky itu dari videonya Bapau, dia itu tidak merayakan Valentine ya. Jadi kita harus hormati keputusan dia kalau dia itu nggak merayakan Valentine gitu. Jadi bagi yang mempush dia untuk ngasih sesuatu untuk apa deh, ucapan atau itu hadiah di hari Valentine, kayaknya nggak berlaku untuk orang yang nggak merayakan Valentine kan. Kita perlu hormati itu gitu. Jadi nggak usah dihubung-hubungan, bang kok nggak kirim hadiah Valentine ya, kalau nggak ngerayain kok gitu, kasih sayang kapan aja ya, itu lebih bagus lagi kan. Jadi seperti itu. Dan dia setelah saya habis record ini, dia ternyata update status baru. Kita lihat yuk, kita lihat update statusnya dia. Vicky Naki ya. Jadi kita tetap harus support Vicky Naki ya, jangan kendor, support Vicky Naki. Nah ini update-nya dia yang tadi, dia lagi bikin video ternyata, dan hampir jatuh ya. Jadi itu update-nya Vicky Naki. Jadi dia lagi biasa aja, dan nggak mau meyakinkan orang lain kalau dia ada masalah atau gimana gitu ya. Jadi kita tetap melihatnya baik-baik aja. Itu saya harap sih Vicky Naki ini cocok loh ya, jadi daily vlogger gitu ya. Jadi nggak hanya konten ome terus, jadi daily vlogger dia lebih bagus kayaknya. Dulu pernah dia daily vlogger, bukan daily vlogger maksudnya, dia pernah ngupload jalan-jalan gitu kemana, membuktikan kaca cembung yang buat pertigaan gitu, tikungan. Dia membuktikan itu ya, video-video macam kayak gitu bareng Ajis Ucus gitu, video-video lucu. Kayaknya bagus ya untuk jadi konten gitu. Jangan terlalu serius ke ome lagi gitu kan, ngandelin ome aja. Saya yakin lama-lama kalau di ome itu ada kebosanannya. Ada baiknya dia bikin sesuatu yang baru, seperti daily vlog, atau ya mungkin vlog-vlog yang lebih berguna lagi kali ya. Seperti mengajarkan bahasa-bahasa gitu dengan caranya dia, kan bisa aja. Orang itu kadang-kadang untuk belajar bahasa itu pusing ya, udah ngelihatnya pusing dulu. Perlu motivator untuk belajar bahasa, dan kayaknya Vicky Naki ini bisa digandeng dunia pendidikan gitu untuk mengajarkan bahasa gitu kan, dengan caranya dia, dengan trik-triknya dia. Itu bagus ya dibikin vlog. Jadi positif kegiatan positif. Dan dia bilang juga di podcastnya dia di Kobuser kalau dia maunya kontennya yang positif ya. Jadi konten yang negatif pun bisa dilakukan vlogging positif ya dengan caranya dia. Dan gua harap juga dia berperan di dunia pendidikan juga sebagai motivator untuk orang belajar bahasa dan macam-macam. Dia punya banyak macam-macam kebisaan ya, dan bagaimana cara menumbuhkan rasa pengen tahuan gitu ya.
pengen belajar ini, pengen belajar itu agak susah untuk menimbulkan itu. Dan konsistennya ya yang kita harus pelajari dari dia gitu. Dia bisa memberikan contoh itu kepada kita gitu ya, dan bikin video seperti itu kayaknya positif ya, positif banget dari vibe-nya juga. Oke, gitu aja update saya mengenai Vicky Naki. Mudah-mudahan kalian bisa lepaskan rasa kangen kalian terhadap sosok Vicky Naki ya. Oke, gitu aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.